Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rosy Akbar dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 24010101023. Izinkan saya menjawab pertanyaan ulangan akhir semester pada mata kuliah Kewarganegaraan. Baik, kita masuk soal pertama, yaitu jelaskan tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM bersifat universal, melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, atau kewarganegaraan. Prinsip HAM adalah menjamin martabat dan kebebasan individu dalam kehidupan. Masuk ke soal kedua, jelaskan dan berikan contoh kasus demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memilih hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil mereka yang dipilih. Jenis demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Langsung yaitu rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui referendum. Demokrasi perwakilan yaitu rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka, seperti dalam pemilu. Contoh kasus demokrasi yaitu pemilihan presiden Indonesia. Rakyat memilih presiden melalui pemilu, itu termasuk contoh demokrasi perwakilan. Sedangkan contoh demokrasi langsung yaitu referendum Brexit di Inggris. Rakyat memilih apakah Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah serta sumber daya di wilayahnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Tantangan otonomi daerah yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena kurangnya pengawasan bisa menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua, ketimpangan antar daerah, yaitu daerah dengan sumber daya lebih baik lebih mampu mengelola otonomi, sementara daerah yang kurang berkembang kesulitan. Yang ketiga, koordinasi yang kurang baik, yaitu tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat kebijakan yang sinergis. Masuk ke soal keempat, yaitu analisislah tentang masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang ideal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Untuk mewujudkan diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mengatasi tantangan dan memastikan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang kelima. Sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik cukup mencakup prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, adil, efisien, dan bebas dari korupsi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Presiden B.J. Habibie yang memperkenalkan reformasi dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada Presiden Joko Widodo. Presiden ini fokus pada pemerintahan yang bersih dan mengurangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Kita masuk ke soal ke-6. Apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga kelangsungan hidup, integritas, kedaulatan, dan identitas negara. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dalam aspek budaya, suku, agama, dan bahasa menjadi satu kesatuan bangsa yang harmonis dan bersatu. Adapun tujuan integrasi yaitu untuk menciptakan persatuan dan keberagaman yang ada di suatu negara. Masuk ke soal yang ketujuh, yaitu
Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara adalah pandangan yang menekankan kesatuan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, dan bahasa. Konsep ini menganggap Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak terpisahkan. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara adalah menjaga integritas negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Baik, sekian dari saya, Muhammad Rosy Akbar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.